Dari 6 merek kopi ini, kira-kira mana yang paling enak? Kita akan bahas dari aroma, warna, dan juga rasanya. Yuk, ini adalah tips dan trik. Selamat meramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita punya 6 produk yang siap untuk direview. Yang pertama adalah teh catut. Seperti ini penampilannya. Dari sisi desain, font, dan warnanya pun jadul ya teman-teman. Serta penulisannya seperti itu. Kelihatan jadul dan otentik memang teh catut ini. Lalu yang kedua adalah teh mereknya Tongji. Ini yang premium ya teman-teman. Kemasannya sendiri menggunakan aluminium foil. Mungkin tujuannya biar wanginya tetap terjaga dengan baik ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada teh gopek super. Nah, kira-kira kemasannya seperti ini menggunakan plastik, sederhana banget ya. Cuman tinggal ditempelin kertas saja. Lalu ada teh cap botol. Ini juga desain kemasannya pun juga agak jadul ya teman-teman. Tapi nanti dan memang saya kasih tahu kenapa kok namanya. Nanti kalian akan tahu kenapa ini namanya teh cap botol dengan merek lainnya. Ada hubungannya. Selanjutnya ada teh gardu. Ini satu-satunya produk yang berasal dari Karanganyar, sedangkan yang lainnya itu biasanya ada di Tegal. Kalau ini di Karanganyar sendiri nih, dekat Solo. Desainnya juga lumayan jadul nih gambarnya nih, ada Bapak Pos Ronda. Lalu selanjutnya ada teh cap poci. Teman-teman pasti udah tahu ya, karena memang ini lumayan terkenal teh cap poci di mana-mana. Dan sekarang dia lagi gencar-gencarnya untuk bangun sistem franchise untuk booth-booth mereka. Oke teman-teman, jadi produk pertama yang akan kita review adalah teh cap botol. Ini teh cap botolnya dengan kemasan kertas dan berat bersihnya adalah 40 gram. Dan diproduksi oleh PT Gunung Slamet di Tegal. Informasi aja, ternyata teh cap botol ini satu grup dengan flagship brand yang paling besar yaitu Sostro Group. Jadi memang ada dua produk di sini. Yang pertama adalah teh cap botol dan teh cap poci ini. Ini adalah grupnya si Sosro. Jadi di sini secara teksturnya untuk yang teh cap botol itu mereka punya komposisi teh hijaunya 75% dan bunga melatinya 25%. Bisa dilihat di sini. Memang ada bunga melati, beberapa serpian bunga melati ya. Kalau dari sisi aroma, si teh cap botol ini, itu kalau masuk ke diagram, jadi ini masuk ke earthy dan ada vegetable-nya sedikit gitu ya teman-teman ya, untuk aroma menurut saya. Dan memang dari sisi bunga melati, nggak begitu kentara, tetapi memang ditutupi oleh si tehnya sendiri. Lalu yang kedua adalah produk teh gopek. Ini berasal dari Slawi yang diproduksi oleh PT Gopek Cipta Utama di Slawi. Jadi untuk teh gopek ini sejarahnya itu gopeknya mengambil dari makna pucuk daun teh yang paling bagus, yaitu golden, orange, dan peku. Selain itu, nama gopek ini sendiri berasal dari nama tengah 5 pemuda keluarga Kui, yaitu Kui Pek Chu, Kui Pek Hui, Kui Pek Liu, dan Kui Pek Lo alias Cokro Hadi Susilo, dan kemudian ada Kui Pek Yao alias Tejo Sukmono. Dan pendirinya adalah Bambang Eka Jaya alias Kui Pek Cuy. Jadi memang si teh gopek ini ternyata adalah singkatan ya dari nama-nama pemuda itu. Sekarang kita coba aromanya teman-teman. Dan juga secara tekstur. Nah, si teh gopek ini sendiri komposisinya adalah daun teh, bunga melati, dan bunga melati gambir. Kita coba cek. Si teh gopek ini memang secara tekstur dia agak halus ya dibandingkan dengan teh yang sebelumnya itu teh botol. Jadi memang dirajangnya itu lebih tipis ya teman-teman ya ini ya. Kalau dari aroma sendiri, jika kita masukkan ke diagramnya ini, itu masuk ke aroma milky, sweet, ada agak sedikit citrus teman-teman. Jadi agak sepet gitu ya. Dan memang secara garis besar aromanya ini memang agak sepet gitu teman-teman. Harum sih si teh gopek ini menurut saya ya. Lalu kita berlanjut ke teh poci.
Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teh poci ini juga dari PT Gunung Slamet atau satu produsen dengan si teh cap botol ini. Dan dia adalah grupnya Rexo atau PT Sosro ya yang udah besar ya. Nah, si teh cap poci ini juga lagi gencar banget nih untuk membangun franchise-nya dia. Kalau dari teksturnya sendiri, rajangannya halus ya, sama kayak teh gopek. Dari komposisi, si teh poci ini ada teh hijau dan juga bunga melati. Sehingga si rajangan ini ada tehnya juga dan ada juga bunga melatinya. Untuk aromanya sendiri, teh cap poci ini kita masukkan ke diagram, itu lebih ke earthy, sweet, dan juga ada sedikit fruity-nya gitu teman-teman. Dan memang secara aroma itu hampir sama dengan si teh cap botol menurut saya. Oke, lalu berikutnya kita ke produk teh catut. Teh catut ini diproduksi oleh Kui Pek Hoi. Atau mungkin sama teman-teman ya, sama yang punya gopek kali ya. Ya sama-sama di Tegal juga sih, cuman dia itu diproduksi oleh CV Duta Javati Industri. Kalau misal teman-teman tahu ya, Kui Pek Hoi itu sama nggak sama yang teh gopek itu, bisa tulis di kolom komentar ya. Dengan komposisinya teh hijau dan bunga melati, secara tekstur teh catut ini sendiri memang secara rajangan itu lebih besar daripada dua teh sebelumnya. Itu lebih agak besar ya teman-teman ya, dan juga ada tangkai-tangkainya juga. Itu untuk aromanya itu lebih ke sweet dan citrus ya. Dan memang sweetnya itu lebih dominan ya. Sejauh ini aroma yang paling enak adalah teh catut sih, kalau misal menurut saya ya. Lalu kita lanjut ke teh tongci. Di sini kemasannya yang paling beda sendiri karena dia pakainya aluminium foil ya. Kalau yang lain kan plastik atau kertas. Nah, si tongci ini diproduksi oleh PT Tongci Indonesia. Dengan komposisinya ada daun teh hijau dan juga bunga melati. Kita coba lihat teksturnya. Nah, secara tekstur itu rajangannya juga agak kasar ya, dan daun kering ini sangat kentara teman-teman ya di teksturnya tongci ini. Dari sisi aroma, si teh tongci ini masuknya ke sweet dan fruit kalau menurut saya, dan juga ada sedikit milky gitu teman-teman. Jadi ada sedikit kayak rasa ya vanilla susu seperti itulah ya kalau misal kita masukin ke diagram itu. Dan ya enak juga sih si tongci ini menurut saya ya. Lalu kita masuk ke produk yang berikutnya, yaitu adalah teh gardu. Si teh gardu ini diproduksi oleh PT Gunung Subur Sejahtera, itu ada di Jawa Tengah. Satu-satunya dia di Karanganyar, sedangkan yang lainnya itu kebanyakan di Tegal ya teman-teman. Dengan komposisinya ada daun teh dan bunga melati. Nah, secara tekstur, si teh gardu ini juga sama. Rajangannya sama kayak si teh tongji ya, jadi dia agak kasar dan memang untuk daun-daunnya ini masih kelihatan banget ya teman-teman ya. Kalau dari sisi aroma, si teh gardu ini kita masukkan ke diagram, dia masuknya ke floral, sweety, dan fruity kalau menurut saya. Jadi ini juga enak banget sih aromanya. Sekali lagi untuk teh memang masalah selera teman-teman ya. Kalau misal dari saya sendiri sih, untuk aromatiknya sendiri, itu yang pertama saya pilih teh catut. Lalu yang kedua ada teh gopek. Yang ketiga ada teh gardu. Kalau dari saya sendiri ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada selera lain, mungkin bisa tulis di kolom komentar paling enak yang mana. Atau mungkin di daerah teman-teman juga ada teh merek lainnya yang memang legendaris ya di daerah teman-teman ya. Bisa juga ditulis kolom komentar. Nanti mungkin akan saya beli lewat online dan mungkin bisa saya coba untuk direview teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses memasak si masing-masing teh ini teman-teman. Untuk mendapatkan hasil yang objektif, maka saya akan pakai air Cleo. Katanya ini yang paling netral, kata teman saya yang nge-review Biang Kopi kemarin. Nah, sekarang kita lanjut untuk menimbang masing-masing teh. Di sini setiap gelas saya kasih tanda biar saya nggak lupa. Nah, yang pertama kita timbang adalah teh catut. Kita akan timbang semua tehnya masing-masing 5 gram. Kita timbang dengan fair atau presisi agar rasanya itu kita bisa nilai sama rata.
Lalu yang kedua akan kita timbang teh cap botol 5 gram juga. Lalu selanjutnya adalah teh cap poci, warnanya kuning. Lalu berikutnya adalah teh gardu. Kita timbang 5 gram dengan presisi. Selanjutnya adalah teh gopek super. Ini agak susah nih emang nih bukanya. Makanya tak tuang aja. Tapi tetap 5 gram takarannya ya. Yang terakhir adalah teh tongji. Ini lihat nih, kemasannya aluminium foil. Kita timbang 5 gram juga. Setelah selesai semuanya kita timbang, kita akan siapkan airnya. Di sini saya membutuhkan 3 botol Cleo kecil ya, kira-kira 600 ml kalau dari tulisan botolnya, karena masing-masing botol itu 200 ml. Ini Cleo yang botol kecil ya teman-teman. Lalu kita siapkan apinya ya seperti memasak air biasa. Dan kita akan masak sampai mendidih. Di sini tipsnya adalah diamkan airnya sampai 5 menit. Jadi agar airnya benar-benar matang. Sehingga tehnya nanti bisa bertahan lebih lama. Lalu kita tuang airnya sama rata ke masing-masing gelas yang sudah kita beri label masing-masing merek. Agar kita mengetahui merek apa yang akan kita coba. Oke teman-teman, sekarang akan kita coba rasanya seperti apa ya. Kita mulai dari teh cap botol. Ini adalah hasil dari metode yang cem-ceman itu teman-teman ya. Jadi dicam selama 3 jam kita bisa melihat warnanya seperti ini teman-teman. Mungkin akan lebih jelas jika saya saring dulu teman-teman. Kita membutuhkan ini dan kita membutuhkan saringan. Nah, kira-kira secara warna seperti ini teman-teman. Sekarang kita coba rasanya ya. Ini adalah warnanya seperti ini. Untuk yang teh cap botol. Ya, kalau menurut saya emang untuk rasanya sendiri, jika kita masukkan ke diagram itu memang ada artinya juga. Dan ada sedikit citrus. Dan dia juga ada sedikit berry-nya gitu teman-teman ya. Jadi kayak ada rasa buah kecut berry gitu. Jadi ini ya memang agak sepet juga sih. Ini saya nyobanya tanpa gula ya teman-teman. Jadi kita bisa review secara jujur. Kalau misalnya dengan gula itu mungkin bisa lebih bias ya untuk secara rasa. Nah ini adalah untuk teh cap botol. Dan kita masuk ke teh yang selanjutnya. Oke, jadi ini adalah produk yang kedua, yaitu adalah teh gopek. Ini adalah hasil seduhnya untuk teh gopek. Bisa lihat warnanya ini. Jadi seperti ini warnanya teh gopek. Warnanya pekat ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk yang teh gopek ini. Teh gopek ini ada juga rasa pahitnya juga teman-teman, dan juga ada rasa sepetnya juga. Lalu untuk produk ketiga yaitu adalah teh cap poci. Ini adalah hasil seduhnya. Teh cap poci akan saya pindahkan ke gelas yang lebih bening. Warnanya seperti ini teman-teman, hampir kayak kopi ya teman-teman. Kita coba rasanya langsung ya. Teh cap poci ini rasa asamnya di belakang, di depannya itu ada aromatik yang tadi earthy ya. Jadi memang aroma tanahnya
memang ada aroma pocinya gitu ya. Lucu ya ternyata ya. Teman-teman mungkin kalau penasaran bisa nyoba juga sih. Ternyata memang untuk rasanya sendiri ada kayak poci-pocinya gitu teman-teman. Kayak aroma tanah liat yang kena air gitu. Oke, kita lanjut ke produk yang ketiga. Ini adalah produk yang selanjutnya, yaitu adalah Tongji. Kita coba lihat rasanya seperti apa. Ini warnanya lebih hitam ya teman-teman dari yang sebelumnya tadi juga. Kita coba cek rasanya seperti apa. Di sini rasa buahnya, rasa berry dan rasa citrusnya itu lebih kerasa waktu diseduh ya teman-teman. Teman-teman mungkin bisa coba, mungkin bisa menemukan rasa yang lainnya. Kita coba ke produk teh yang selanjutnya. Selanjutnya ada teh catut. Kita akan langsung pindahkan ke gelas bening. Untuk warnanya memang agak bening ya untuk teh catut ini ya. Kita coba rasanya seperti apa. Untuk teh catut ini sendiri menurut saya dari sisi rasanya kita akan menemukan rasa manisnya di akhir. Dan di depan itu kita ada semacam rasa fruit gitu ya, atau tropical. Kita masuk ke produk yang selanjutnya. Ini adalah produk terakhir yang akan kita bahas, yaitu teh gardu. Untuk warnanya sendiri hampir mirip. Kita coba cek rasanya. Untuk teh gardu ini sendiri ternyata ada rasa earthy juga dan juga rasa sepetnya ada di akhir. Dan kental ya teman-teman ini. Jadi ada beberapa produk teh yang tadi juga saya lupa sampaikan. Kalau misal ada kentalnya juga, itu teh gopek, catut dan juga gardu. Itu lebih kental daripada yang lain menurut saya ya teman-teman. Dan kembali lagi untuk memilih biang teh ini menurut selera teman-teman mau yang arahnya kemana teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah ada beberapa produk yang saya sukai ya secara selera ya. Dan memang balik lagi kalau misal kita milih biang teh itu ya menurut selera masing-masing ya. Dan kalau saya memilih ya untuk per produknya sendiri akan saya ranking dari kanan ke kiri. Yang pertama yang paling saya suka adalah teh catut. Yang kedua adalah teh gopek. Lalu yang ketiga adalah teh poci. Dan yang keempat adalah teh gardu. Kelima adalah teh cap botol dan Tongji. Tapi sekali lagi teman-teman ya, ini bukan iklan. Jadi menurut selera masing-masing aja. Dan sudah saya coba juga beberapa kombinasi teh ini. Dan menurut saya yang paling enak adalah teh catut dan teh gopek. Ini adalah yang paling enak. Lalu yang kedua biasanya saya mengkombinasikan tiga teh ini. Teh cap botol, gardu, dan teh cap poci. Agar secara rasa itu seimbang teman-teman. Untuk rasionya sendiri biasanya 1:1 semuanya. Jadi 1:1 ini semuanya. Lalu ini juga 1:1 untuk teh gopek dan teh catut. Lalu untuk berjualan, mana kira-kira yang paling enak? Nah itu balik lagi ke selera teman-teman. Tapi saran saya, teman-teman minimal menentukan 3 produk atau 3 merek untuk dicampurkan. Jadi minimal kamu harus mengkombinasikan 3 produk. Kamu bisa pilih yang tadi saya jelaskan ini. Dari 6 ini bisa kamu kombinasikan menjadi 3. Misalnya nih, kita kombinasikan teh poci, teh gopek, dan juga misal Tongji gitu. Lalu yang lainnya juga bisa mengkombinasikan antara teh gardu, poci, dan juga teh catut misalnya seperti itu. Dengan rasio yang mungkin bisa berbeda-beda juga. Misalnya bisa ininya 50%, ininya 25%, ininya 25%. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri untuk arah rasa tehnya seperti apa. Karena memang biasanya teh itu adalah wasgitel, wangi, sepet, legi, kental. Nah untuk itu teman-teman bisa mengkombinasikan sendiri untuk merek-merek teh ini dengan rasio-rasio yang tertentu. Dan jangan lupa dicatat teman-teman ya, agar teman-teman produk rasa tehnya itu nggak berubah-ubah. Oke, sekian dari saya di Meramu Ide, cara memilih biang teh yang enak. Teman-teman tinggal kombinasikan saja minimal 3 merek ya teman-teman ya, untuk bisa membuat produk es teh yang enak. Oke teman-teman,
Sekian dari saya. Selamat meramu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.